Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Harus seimbang ya. Oke? Hari ini tepatnya siang ini saya akan membahas video yang dibuat oleh saudara Sugi Kristologi, atau di dalam channelnya Bedah Kristen ya. Dia sudah menjawab ulasan saya yang kemarin mengenai penciptaan yang dimintakan dia, bahwa Allah katanya bahwa Tuhan orang Kristen lupa ya. Nah, pertama ini kita bagi 3 segmen aja karena 3 bagian besar ya. Oke, kita tonton dulu lah video yang pertama. Baik ya, akan saya komentari. Tadi mengatakan Rudi Yohanes sebaiknya menyampaikan Quran saja, sampaikan kepada kami. Percuma. Kenapa saya bilang percuma? Karena Anda tidak mengimani Al-Quran. Nggak perlu. Yesus berkata jangan melemparkan mutiara kepada babi dan anjing, karena hanya akan diinjak-injak saja. Jadi percuma kalau saya menyampaikan Al-Quran. Jadi ya, begini cara saya. Ya, kita debat. Saya bukan penanya, saya pengkritik, saya penantang Alkitab. Ya, jadi sifatnya saya nggak nanya. Saya menunjukkan ini loh, ada kesalahan, silahkan bantah. Itu sifatnya. Tapi dengan tidak menghujat. Kalau kita menunjukkan fakta, ya, dasar yang jelas, tidak bisa dikatakan menghujat. Bedakan menghujat dengan mengkritik, itu beda. Jangan disamakan. Silakan Anda menunjukkan ayat Al-Quran ya, itu tidak menghujat. Gitu ya. Lalu tadi Anda mengatakan Tuhan menurut saya gitu ya. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu menurut saya capek. Di mana saya mengatakan Tuhan itu capek? Tolong tunjukkan dong, kalau kita bicara ada dasarnya. Di mana saya mengatakan Tuhan capek? Yang saya katakan Tuhan itu istirahat. Sama seperti Anda, Tuhan istirahat. Leyeh-leyeh. Itu bukan capek. Leyeh-leyeh itu artinya leha-leha, santai. Karena sudah melakukan pekerjaan, istirahat dia. Dalam bahasa Jawa, leyeh-leyeh enak tenan. Artinya nyantai-nyantai, enak banget. Ya, leha-leha kata Anda tadi. Betul, sama leha-leha, leyeh-leyeh. Bukan berarti capek. Yang bilang capek siapa? Ya, nggak ada saya mengatakan capek. Oke, dilanjut. Untuk komentar ini sudah cukup saya kira ya. Saya bukan penanya, tapi saya pengkritik. Karena namanya kitab yang berasal dari Tuhan, itu harus berani diuji. Saya penguji ini. Dia harus berani diuji. Dan harus tahan uji. Kalau dia tidak tahan uji, maka itu bukan firman dari Tuhan. Oke, dilanjut. Saudara Rudi Yohanes. Nah, sekarang kalian sudah nonton kan? Di situ dia mengatakan begini. Saya tidak ada menghujat, leyeh-leyeh itu artinya santai-santai, kan demikian. Itu pembelaan diri dia. Ternyata kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, leyeh-leyeh itu artinya apa? Memang betul katanya santai, tiduran. Tetapi apa? Setelah lelah, ya kan? Maka kita lihat arti kata lelah itu apa? Ya, letih, lesu, kurang tenaga atau habis tenaga setelah bekerja, kan demikian kan? Paham ya? Jadi yang dibilang dia pembelaan dirinya sudah selesai Sugia. Tidak usah kita lanjutkan lagi bahwa memang dirimu mengatakan leyeh-leyeh itu tidak tepat. Ya, karena menurut KBBI kau nggak percaya buka aja lah. Bahwa kau sudah mengatakan Tuhannya orang Kristen itu capek, letih, lesu, lelah ya, habis tenaga. Sudah? Dan sudah saya jelaskan kemarin apa dimaksudnya berhenti karena sudah sempurna. Selesai. Setelah itu dia bilang, loh saya ini kan penguji Alkitab, Bible, saya ingin menguji. Saya tidak bertanya. Dari pertama video saya tidak ada mengatakan dia bertanya. Saya mengatakan dia menyimpulkan. Kan aneh. Kalau dia mau bertanya, makanya saya katakan di situ kan sebaiknya kau bertanya dulu atau carilah orang yang lebih paham. Ini tidak, dia menyimpulkan bahwa Tuhan orang Kristen itu lupa dengan memberikan argumennya, ini loh dalil-dalilnya, kan demikian. Ya Sugi ya, kalau saranku Sugi, kami ini nggak tertutup kok, silakan kau gali Alkitab, Bible, bahkan kau bilang-bilang palsu, kau bilang diubah, kau bilang Tuhannya begini. Tidak ada orang Kristen marah, tidak ada. Beda dengan kalau kami menggali, ya kau bilang mengkritisi Al-Quran ya. Ngeri-ngeri geng. Aku sudah mengalami itu, sudahlah.
Ya Sugi, silakan. Tapi saranku sama kau Sugi, sebaiknya kau bertanya. Karena aku ada Sugi, tempat pertanyaanmu, curhat-curhatmu, ya kan? Kau tanya kalau mengenai apa? Akan kujawab berupa video, ya. Buat video pertanyaan, kujawab dengan pertanyaan, kau simpulkan. Oke Sugi, selesai itu. Tidak usah kita perpanjang lagi ya. Sekarang kita tonton video yang kedua. Baik ya, di Kejadian 2, mari kita saksikan bersama-sama. Benar apa enggak yang Anda katakan itu? Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Berarti penciptaan langit dan bumi sudah selesai ya. Menurut Kejadian 2 ayat 1. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu, ingat, berarti ada kata sambung di sini. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian riwayat. Berarti setelah istirahat itu, ini menceritakan riwayat penciptaannya. Demikian riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Bercerita tentang penciptaan. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 5. Sampai ayat 19 ya. Karena ini proses penciptaan nih. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 19, nanti ayat selanjutnya bercerita tentang penciptaan manusia ya dan hewan. Nah, berarti di sini dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Berarti antara Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 19 ya. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Bumi ya belum ada semak apapun di bumi. Padahal ini sudah diceritakan. Sudah selesai penciptaan ini. Ya, kita ulangi lagi ya. Aduh, bentar. Malah hilang. Oke, kita ulangi lagi ya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan. Ya, ingat. Anda katakan tadi apa? Masih proses penciptaan. Ini di padang ini. Belum ada semak apapun di padang. Sementara di Kejadian 1 ayat 11 sampai ayat 13. Di situ sudah ada padang. Ketika Tuhan berfirman, hendaklah air yang di atas dan air yang di bawah berpisah. Ya, hendaklah air berkumpul pada satu tempat. Tempat berkumpulnya air diberi nama laut, tempat yang kering dinamakan darat. Ya, ini hari ketiga. Lalu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan setelah itu. Nah, sementara di sini dikatakan, ya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Ini tidak merujuk kepada ayat 1 sampai ayat 8 seperti yang Anda katakan. Tidak. Ini sudah merujuk kepada ayat 11 sampai ayat 13. Karena di situ sudah ada padang. Laut sudah ada, daratan sudah ada, berarti sudah ada padang. Oke? Nah, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Ya? Bagaimana mungkin? Sementara semak belukar, tumbuh-tumbuhan yang berbiji yang menghasilkan tunas sudah hidup di hari ketiga. Tapi di sini dikatakan di padang itu belum ada semak berduri. Tapi sudah ada di Kejadian 3, di Kejadian 1. Apalagi kalau kita lihat Kejadian 31, ayat 1 ayat 31 yang Anda baca tadi itu. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, semuanya udah baik ini. Tumbuh-tumbuhan sudah ada, semuanya udah ada, padang sudah ada, laut sudah ada.
Tapi dikatakan di Kejadian 2, di padang belum ada apa-apa. Sementara Anda merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 8. Kalau itu memang betul, belum ada apa-apa di situ. Ya, tapi yang dibicarakan di sini, ingat, balik lagi di sini, di padang belum ada apa-apa. Belum ada semak belukar, padahal padangnya sudah ada. Di hari ketiga itu sudah terjadi padang dan tumbuh. Sementara di Kejadian 1 ayat sampai 8 belum ada padang. Jadi tidak berbicara di situ dia. Dicek lagi Anda ya. Yang betul, dicek lagi. Ya. Oke, dilanjut. Nah, kalian sudah nonton video yang kedua ya. Sugi tetap ngotot bahwa dia bilang bahwa Tuhan itu tetap lupa. Kan sudah dijelaskan langit dan bumi sudah selesai penciptaannya, ternyata masih menciptakan lagi. Kan demikian kan? Sugi, oke. Untuk mempersingkat waktu saya bacakanlah Kejadian 2 ayat 4 itu ya, berikan. Demikianlah riwayat langit dan bumi, ya kan? Pada waktu diciptakan. Berarti Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 3 dijelaskanlah proses penciptaan. Jadi tutup demikianlah ya penciptaan langit dan bumi pada waktu diciptakan. Selesai ya. Saya beri contoh. Ketika saya misalnya membangun rumah, saya buat pondasinya sampai selesai dicat, finishing semuanya. Saya bilang demikianlah pendirian rumah dan bangunan ini punya saya ini. Nah, begitu ya. Terus saya akan berkata lagi. Ketika Tuhan menjadikan bumi dan langit, nah dibilang ketika pada satu hari atau saat Tuhan menjadikan bumi dan langit. Nah, saya buat percontohan tadi. Ketika saya mendirikan rumah, ya kan? Paham ya Sugi? Saya ceritakan lagi nih, ketika saya mendirikan rumah minggu-minggu yang lalu atau kemarin, ketika saya mendirikan rumah gitu aja lah. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, maka kita melihat ke belakang. Ya Sugi, kapan langit diciptakan? Kejadian mulai bumi dan langit, Kejadian 1 ayat 2 sampai Kejadian 1 ayat 8. Cocok ya. Ketika saya mendirikan rumah ini, kan demikian. Ketika saya mendirikan pondasi dan genteng, nah maka kita merujuk ke belakang. Oh, ketika Suruh mendirikan pondasi dan genteng ya, kan gitu ya Sugi, paham ya? Nah, baru dilanjutkan lagi, belum ada tanaman di padang. Paham ya? Padang belum ada ternyata. Jawablah lagi Sugi contohku tadi. Ketika aku mendirikan pondasi dan genteng, ternyata, ketika aku mendirikan pondasi dan genteng, ya, apalah cocoknya, belum ada kayu jati, atau belum ada jendelanya, atau apalah cocoknya. Kamu pikirkan sendirilah Sugi. Kira-kira gitulah gambaran perumpamaan yang saya buat ya. Ketika si Rudi membangun pondasi dan genteng rumahnya, ya kan? Nah, maka orang mencari, ketika itu dibuatlah catatannya kan, mulai ini segala macamnya kan. Nah, ternyata batunya ada yang pecah, misalnya, ya, atau batunya kurang 5, misalnya ya Sugi ya. Jadi dia menceritakan kembali. Maka dari Kejadian 1 ayat 2 sampai Kejadian 1 ayat 8 kan tidak ada disebutkan ciptakan tumbuhan. Kecuali ada diciptakan tumbuhan, benar kau Sugi, bahwa Tuhan lupa sudah diciptakannya tumbuhan Tuhan. Kenapa kau ulang-ulangi lagi di Kejadian 2? Nah, itu Sugi ya. Ternyata nggak ada. Yang ada di Kejadian 1 ayat 11. Oke Sugi, paham ya? Sampai situ saya pikir sudah jelas. Anak SD pun kalau saya terangkan demikian atau SMP pasti jelas. Tapi Sugi saya nggak tahu bagaimana ya, itu terserah kamu aja deh. Dah, sekarang kita tonton video yang ketiga. Oke ya. Jawaban yang ketiga ini tidak ilmiah sama sekali. Tidak ilmiah sama sekali, artinya Anda hanya model imani saja. Dan apakah segala sesuatu itu harus bisa terbukti secara fakta? Kalau itu tidak fakta berarti hoak. Nah, praktekkanlah, buktikan. Anda menanam biji dalam waktu 24 jam, tumbuh atau tidak. Kalau tidak, berarti apa yang dikatakan Tuhan di dalam kitab itu hoak. Ya, ini harus namanya firman Tuhan itu tidak boleh cacat logika, tidak boleh cacat ilmiah, tidak boleh cacat ilmu pengetahuan. Sebab yang namanya berbicara tentang penciptaan itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, berarti kita berbicara tentang fakta. Oke?
Berarti jawaban ini tidak masuk. Karena tantangan saya firman Tuhan itu harus ilmiah, berbicara dalam konteks berbicara penciptaan. Saya tidak berbicara dalam konteks keajaiban, tapi yang kita bicarakan dalam konteks penciptaan itu harus ilmiah. Ya. Kalau hanya model imani saja ya anak kecil juga pandai, Bos. Lalu Anda mengatakan bahwa terang di hari pertama sampai hari ketiga itu sinar Tuhan. Kalau itu sinar Tuhan, maka tidak akan ada namanya gelap, tidak akan ada namanya malam. Kalau memang sinar Tuhan yang menyinarinya. Anda lihat di dalam Wahyu 21 ayat 22, Wahyu 22 ayat 5, silahkan. Di Yerusalem baru, ya, itu yang menyinari itu adalah sinar kemuliaan Tuhan dan anak domba yang menjadi lampunya. Karena di situ yang menyinari sinar Tuhan, maka di situ dikatakan gelap tidak ada lagi. Tidak terjadi malam. Bacalah. Ya. Jadi kalau di hari pertama sampai hari ketiga yang menyinari itu sinar Tuhan, seharusnya tidak ada malam di situ. Sebab apa? Sinar Tuhan itu beda dengan sinar matahari. Dia tidak bisa terhalang. Kalau masih ada gelap berarti Tuhan pernah padam di situ ya. Seharusnya sinar Tuhan itu, kalau itu memang sinar Tuhan, dia tidak bisa dihalangi, dia akan tembus. Karena sinar Tuhan lebih mulia dari sinar apapun, tentu lebih hebat. Ya kalau sinar Tuhan bisa padam, bisa terhalangi, apa bedanya Tuhan sama dengan ciptaannya? Kan sama saja. Oke bro ya. Yang lebih top lagi kalau jawab ya. Lebih jos gitu loh, sehingga tidak mudah dipatahkan. Ini wah mudah kali dipatahkan Anda ini. Oke, salam akal sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang perhatikan dalam video ketiga apa dia bilang. Dia tetap ngotot bahwa Tuhannya Kristen itu tidak sesuai sains, tidak sesuai logika katanya. Sugi, aku ajari dirimu ya. Sains atau logika yang dimaksud di dalam teologi tidak bisa kau samakan sains dengan logika yang ada di kehidupan kita nyata sehari-hari ya. Contoh kalau kau belajar teologi, misal kau mendalilkan sesuatu, kau cukup mendukung dalilmu itu dengan ayat. Ya kan? Tidak harus semua dibuktikan secara sains, secara logika. Kenapa? Contoh nih Sugi, dalam Al-Quran disebutkan apa? Bahwa Abraham mengambil 4 ekor burung, dipotong itu cincang, ditaruh di atas bukit. Maka logikamu kalau kau bawa Sugi, kau bawa ilmu kedokteran, tidak akan masuk Sugi. Masa bisa burung hidup sudah mati dari cincang-cincang? Tidak masuk logika kan? Tidak masuk sains kan? Bukan itu yang dimaksud. Kalau kita mengatakan ada enggak Nabi Ibrahim buat mujizat? Ada, ini ayatnya. Dipotong dicincang burung, ditaruh di 4 bukit, dipanggilnya hidup kembali. Nah, gitu ya Sugi. Nah, oke lah, tidak apa. Kita buktikan apakah Tuhan orang Kristen itu memang sesuai logika apa enggak ya. Sugi, yang pertama, ketika Tuhan mengatakan hari, ingat Sugi itu bukan hari manusia. Karena benda-benda penerang belum ada Sugi. Matahari, kau bilang 24 jam kan karena sudah ada matahari Sugi. Paham ya? Hari yang dibilang Tuhan itu adalah hari Tuhan, bukan hari manusia. Berarti secara logika sudah betul ya Sugi ya. Kecuali sudah ada benda-benda penerang, barulah kau bilang hari itu 24 jam. Ya tidak apa-apa kita anggap hari manusia ya. Ternyata belum ada benda penerang Sugi. Jadi secara logika sudah benar ya. Paham Sugi? Dah KO kau satu nih. Yang kedua kau bilang, loh Tuhan itu kan punya cahaya kayak di Wahyu 21 ayat 23 sama di Wahyu 22 ayat 5, di mana dikatakan Tuhan itulah sumber terang dan sumber terang pada malam hari itulah lampu dibilangnya anak domba. Misalnya tidak ada lagi bulan, tidak ada matahari, ya kan? Mampu menerangi seluruh kota. Ya kan Sugi? Keinginanmu kan demikian. Kalau Allah bersinar maka tembus semuanya. Sekarang kutanya Allah kau Sugi, yang memberi sinar itu siapa? Matahari atau Allah SWT? Ya, yang memberi terang. Kalau kau bilang matahari memberi, okelah sinar, sekarang kita di bumi nampak ke bumi kan? Ditanya orang lagi, sumber matahari itu terangnya dari mana? Kau bilang dari mana? Inti matahari, katakanlah gitu. Sumber inti matahari dari mana? Sampai pada ujungnya kau akan menghargai dari Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Oke Sugi, paham ya? Jadi Tuhan itu bukan gelap, tetapi terang. Kau sudah buka sendiri ayatnya di Wahyu yang kau bilang tadi 21 ayat 23 dan 22 ayat 5. Ya Sugi,
Terima kasih kamu sudah memperjelas. Nah, Sugi, di Kejadian 1 ayat 2, ini aku buka sebuah rahasia. Aku suka ini mencari-cari rahasia di Bible ini. Belajar Bible enak loh, Sugi. Ya, nggak perlu aku baca Al-Quran untuk memperjelas isi Bible. Beda ya, Sugi. Kalau kau baca Al-Quran, selama ini aku baca Al-Quran dan aku cari tahu, ujung-ujungnya nanti kalian bilang Kejadian 1, kejadian lucu, ya kan? Kita punya kitab suci masing-masing, udah kitab suci kita menjelaskan kita isinya ya. Oke, Sugi. Nah, kamu lihat di Kejadian 1 ayat 2 sampai Kejadian 1 ayat 3, ayat 4. Itu kau bilang kan Tuhan memisahkan malam, siang dan malam, terang dan gelap. Artinya ada gelap dong. Memang ada gelap, kan dia bilang bumi masih belum berbentuk, gelap gulita, kan dia bilang. Ya kan? Nah, setelah itu datang Tuhan berfirman, jadilah terang. Nah, sumber terang itu dari mana? Firman Tuhan kan? Maka terang itu jadi, Sugi. Yang mau ku bilang di sini, Sugi, kenapa Tuhan memisahkan terang dan gelap? Ya kan? Karena kau bilang kalau Tuhan menyinari ya terang semua. Tidak, Tuhan kami ini memang orangnya saintis ya. Tuhan mau menjelaskan bahwa bumi yang dibuatnya ini bukan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi ini, Sugi ya, ini 2 dimensi X, Y, disinar sama ini, teranglah ini semua. Tuhan mau menjelaskan bahwa dunia yang diciptakannya ini 3 dimensi. Ya, ini ketika kau beri terang di sini, maka sebelah sini akan ada sisi gelap. Paham ya? Paham gak, Sugi? Pada awalnya ini gelap, seperti misalnya kita masukkanlah ini yang nggak boleh ya, ke dalam ruang gelap. Gelap lah ini. Setelah saya sinari, ya kan, satu sisi yang bercahaya terang, sisi ini nggak kelihatan. Paham nggak, Sugi? Maka dipisahkan Tuhan lah, itu diberi nama terang ini itu siang atau ini malam. Gitu ya, Sugi paham ya? Paham nggak, Sugi? Jadi nanti nggak sampai pula utuk-utuk kita, Sugi. Sugi kita jadi berdiskusi. Nah, Tuhan kami, Sugi, bukan tidak bisa menerangi semuanya. Langsung semua terang. Bisa. Apa yang nggak bisa sama Tuhan? Sedangkan manusia aja ini bola bisa. Menerangi ini dikasihnya lampu sini, lampu semua dibuat. Kan gitu. Tetapi yang mau dijelaskan Tuhan di sini, bahwa Tuhan itu menciptakan sesuatu itu berupa benda 3 dimensi. Bukan 2 dimensi. Kalau 2 dimensi gini udah selesai. Paham ya? Tahu benda 3 dimensi kan? X, Y, Z, sumber X, Y, Z, kau tarik lah itu adanya. Oke, Sugi. Nah, berikutnya, Sugi. Ya, kau mulai tidak percaya bahwa ketika Tuhan mengatakan tumbuh, ya maka tumbuhlah, hidup, maka hiduplah. Makanya aku bilang kau gali Al-Quran, Sugi. Jangan kau gali-gali kitab suci orang Kristen. Di Al-Quran kan dikatakan kalau Tuhan berkata jadi, maka jadilah. Sekarang kau ragu. Ketika Tuhan berkata, jadilah, maka jadilah. Ya kan? Begitu Tuhan menciptakan Adam, tidak ada dibuat tulang, tidak ada dibuat darah, tidak ada dibuat yang lain-lainnya, hanya dari tanah liat, Sugi. Secara sains kau bilang, bisa nggak tanah liat itu jadi manusia, Sugi? Tidak kan? Secara logika tidak bisa. Tetapi logika yang kita bawa adalah logika ketuhanan atau teologi. Teologi berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Bagaimana cara lihat? Cari ayatnya, ada enggak? Ternyata ada, ini ayatnya. Setelah diciptakan dari debu tanah, ditiuplah napas hidup. Ada ayatnya, ada ini. Begitu untuk memperkuat daripada pernyataanmu di dalam ilmu ketuhanan ini, Sugi. Yang kau bilang, bagaimana tanah itu menciptakan tanah? Aku ciptakan ini, ini patung. Nggak bisa-bisa jadi manusia, kan kau. Makanya aku bilang kemarin, sorry ya Sugi, agak kasar juga aku. Memang Bapak tahu yang menciptakan, ada aku bilang kan Sugi ya, yang mencipta itu Tuhan. Kalau kata Tuhan jadilah, mau ada matahari, mau ada urusanmu, Sugi, pasti jadi. Ya, paham ya Sugi ya? Nah, Sugi, semua sudah saya jabarkan. Mengenai daya tangkapmu atau apamu, terserahmu lah. Aku nggak mau mengakhiri dan lakukan, tidak enak juga. Kasian juga aku lihat kalian dari muka kalian, muka kasihan. Beda muka-muka orang-orang anak buah Yesus ya. Anak buah Yesus itu wajahnya bercahaya, ceria, penampilan oke ya. Tapi udahlah, aku kasihan aja lihat kalian ya. Kalian itu ingin berjuang tapi nggak tahu apa yang kalian perjuangkan. Sugi, ingat tak pertanyaanku kemarin? Daripada kau membahas-bahas penciptaan di dalam Bible,
Lebih baik kau galilah penciptaan di dalam Al-Quran. Setelah kau gali, kau dapat, kau kasih tahu sama saudara-saudaramu dulu. Ini loh proses penciptaan dalam Al-Quran. Ternyata di Al-Quran ada pada masa pertama diciptakan ini, pada masa kedua diciptakan ini, pada masa ketiga diciptakan ini, 4, 5 dan sebagainya. Itu lebih mulia kau jelaskan daripada kau membicara di Bibel. Tapi mungkin ya Sugi ya, aku ini orang yang tidak tahu bahasa Arab. Aku sudah cari kapan daratan diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai sekarang aku belum temu jawabannya Sugi. Kapan terang diciptakan saya juga belum temu. Bantulah aku Sugi. Ya, jangan kau ambil yang di Bibel. Kau bilang kau cocokmologi lah ya. Kau bilang begini bogono, begini bogono. Jangan. Di Al-Quran ada itu, karena saya tidak tahu bahasa Arab maka saya belum menemukan. Andai kata saya tahu bahasa Arab, pasti saya temukan itu. Pada masa sekian, masa sekian, masa sekian. Saya tahu. Tapi kan nggak pandai, apa boleh buat? Ingat, saya nggak mau bertanya lagi ya Sugi. Kalau kamu bilang, kenapa nggak mau bertanya gini-gini? Sugi, apa orang sudah makan asam garam di dunia pertanyaan jawab ini Sugi? Kalau kalian bebas berbicara, bertanya kepada Kristen Sugi. Kalau Kristen bertanya kalian inti-inti, kapan dia hujan? Disitulah kalian hajar dia. Aku takut Sugi. Bukan takut maksudnya karena ini Tuhan yang kita takuti. Betul. Tetapi yang kutakutkan, aku mati kalian masuk surga. Itu yang kutakutkan Sugi. Ya, aku pun ingin ke surga dong. Biarkanlah dulu kita semua hidup di bumi yang sama, hirup udara yang sama. Ya Sugi ya? Oke? Nah, sekian dan terima kasih. Belajar yang banyak Sugi. Jangan dipaksakan ya Sugi ya. Ganti topik, kau buat pertanyaan akan kujawab. Saya adalah sang debater. Orang yang mencari kebenaran di dalam kitab suci agama lain dan mencari kesalahan di dalam Bible. Sampai saat ini saya tidak temukan. Sekian dan terima kasih.